Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Widianto, NPM 1804041172, jurusan Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mikro makro Islam. 1. Rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak, dan hanya dengan moral Islamlah falah dapat dicapai. Esensi dari moral Islam adalah tauhid, di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islam absah. Nilai-nilai tersebut adalah adil, khilafah, dan takaful. Moralitas dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yaitu 1. Penghapusan riba, 2. Pelembagaan zakat, 3. Pelarangan yang haram, dan 4. Pelarangan gharar. Kedua, struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna atau pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. 2. Pasar monopoli. Pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Ketiga, persaingan monopolistis. Pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Lalu yang keempat, pasar oligopoli. Pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Persaingan harga. Persaingan harga terjadi karena ada anggapan bahwa harga di pasar tersebut terlalu tinggi atau adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan biaya pada margin tersebut. Penentuan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pedagang. Harga merupakan penentu keberhasilan pedagang dalam memperoleh keuntungan yang diinginkan. Harga merupakan hal terpenting dalam kegiatan bisnis. Ketiga, perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Pembahasan ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi, seperti harga dan pendapatan. Secara faktual, terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional, dan arena memang tidak bisa dijelaskan. Sedangkan dalam ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Keempat, perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. 1. Ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. 2. Makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, perkembangan teori makroekonomi. Pada ketika teori Keynes masih merupakan analisis utama dalam teori makroekonomi, teori Harold Domar dan teori neoklasik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam analisis makroekonomi. Dengan perkataan lain, sehingga ke pertengahan tahun 1980-an, teori-teori pertumbuhan yang diterangkan sebagai suatu analisis makroekonomi jangka panjang selalu akan menerangkan kedua teori ini. Perkembangan analisis makroekonomi dalam 2 dekade belakangan ini yang bukan saja menerangkan pandangan golongan Keynesian, tetapi menggunakan pandangan-pandangan yang baru yang dikemukakan oleh golongan monetaris, klasik baru, dan segi penawaran, telah menyebabkan analisis makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis neoklasik. 6. Masalah utama dalam perekonomian. A. Pertumbuhan ekonomi. B. Ketidakstabilan perkembangan ekonomi. C. Masalah pengangguran. D. Masalah inflasi. E. Masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. F. Masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. 7. Indikator makroekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam makroekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output barang dan jasa yang tentunya akan menaikkan pendapatan nasional.
Kedua, inflasi. Inflasi tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian, namun juga bisa berdampak positif. Nilai inflasi di bawah 10% justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, karena kondisi tersebut mampu memberikan semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Masalah inflasi menjadi sangat menakutkan apabila terjadi pada tingkat hyper, yaitu suatu kondisi inflasi yang bernilai di atas 100%. Pada inflasi hyper, masyarakat tidak semangat bekerja, menabung, dan berinvestasi karena harga meningkat dengan cepat. Ketiga, tingkat suku bunga. Sama halnya dengan inflasi, kondisi indikator ekonomi lainnya yaitu suku bunga juga mengalami fluktuasi naik turun. Tingkat suku bunga cenderung meningkat apabila permintaan debitur atau peminjaman lebih besar daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Sebaliknya, tingkat suku bunga cenderung menurun apabila permintaan debitur lebih kecil daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Keempat, kurs mata uang. Indikator makroekonomi lainnya yaitu nilai tukar atau kurs. Melemahnya nilai tukar atau kurs rupiah dapat diartikan juga sebagai penurunan permintaan masyarakat internasional terhadap mata uang rupiah. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan mata uang asing oleh masyarakat karena perannya sebagai alat pembayaran internasional. 8. Tujuan kebijakan makroekonomi diantaranya A. Mengontrol laju inflasi, B. Meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, C. Menjaga stabilitas perekonomian, D. Membantu pemerataan distribusi pendapatan, E. Menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, F. Membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, G. Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja di masyarakat, dan H. Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 9. Bentuk-bentuk kebijakan makro. Yang A. Kebijakan fiskal, B. Kebijakan moneter, C. Kebijakan bagi penawaran. 10. Pengertian dan sejarah uang. Uang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang tersedia secara umum, diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. 11. Kriteria uang. Pertama, ada jaminan. 2 disukai umum. 3 nilai yang stabil. 4 mudah disimpan. 5 mudah dibawa. 6 tidak mudah rusak. 7 mudah dibagi. 8 suplai ada dari 12. Perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. 13. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomiannya. 14. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Mungkin cukup pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.